Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Agnes, nomor NPM 203100012. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan memenuhi tugas remedial dari Laboratorium Anatomi Universitas Malahiyati dan Lampung. Langsung saja kita mulai. Yaitu adalah klinis yang pertama, ada salpingitis. Nah, untuk definisinya, salpingitis adalah keadaan inflamasi pada tuba falopi yang tergolong dalam spektrum penyakit radang panggul. Salpingitis sering disebabkan oleh penyakit menular seksual seperti gonorea dan chlamydia. Etiologi lain antara lain infeksi Granella vaginalis, Escherichia coli, dan Haemophilus influenzae. Nah, untuk etiologinya, penyebab salpingitis disebabkan oleh infeksi bakteri dan kuman akibat tidak rajin merawat organ kewanitaan. Bakteri yang biasanya menjadi penyebab salpingitis adalah Chlamydia, Gonococcus, Mycoplasma, Staphylococcus. Selain itu, seperti hubungan seksual, aborsi, keguguran, prosedur bedah, dan usus buntu bisa menjadi salah satu faktor kontributor. Nah, untuk penata laksanaannya, itu tergantung pada usia, penyebab, tipe, dan derajat, serta tingkat morbiditas gejala klinis pasien. Tujuan utama penata laksanaan adalah mengurangi morbiditas dan menekan progresivitas penyakit hingga tercapai remisi. Kemudian untuk epidemiologinya, menunjukkan bahwa salpingitis akut merupakan salah satu penyebab penyakit ginekologis paling umum dan juga menjadi salah satu penyebab infertilitas. Untuk globalnya, di Inggris 33,6% wanita di kelompok 35-44 tahun pernah mengalami penyakit radang panggul, dan 16,1% mengalami minimal satu episode salpingitis baik terdiagnosis atau tidak. Nah, ini untuk faktor risikonya. Yang pertama, ada perawatan antibiotik, ovulasi, haid, penyakit seksual, melakukan hubungan seksual tanpa kondom, keguguran, persalinan, dan radang usus buntu. Nah, untuk penata laksanaannya, secara umum, penata laksanaan salpingitis tidak berbeda dengan penyakit radang panggul. Ada antibiotik empiris spektrum, luas merupakan terapi utama dalam penanganan salpingitis. Umumnya, pasien salpingitis dapat dilakukan terapi rawat jalan. Nah, direkomendasikan rawat inap apabila terjadi kehamilan, terdapat abses tubuh ovarium, diagnosis benih kedaruratan bedah seperti apendikitis akut, tidak dapat disingkirkan sakit berat, mual, muntah, atau demam tinggi. Pasien tidak patuh atau tidak dapat mentoleransi regimen oral, kemudian respon klinis terapi antimikroba oral yang buruk. Nah, ini untuk komplikasinya ada infeksi ovarium, rahim, infeksi pada pasangan, seks, abses pada ovarium, kamar ektopik, dan infertilitas. Nah, ini untuk prognosisnya. Prognosis salpingitis tergantung pada usia dan faktor risiko pasien. Namun kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Nah, risiko komplikasi salpingitis adalah infertilasi, abses, tubuh ovarium, dan kamar. Untuk pencegahannya, yang pertama kita yang berhubungan seksual dengan cara berganti-ganti pasangan, gunakan pengaman saat berhubungan seksual, periksa kesehatan rutin jika memiliki risiko tertular infeksi menular seksual, konsultasikan pilihan pada dokter, membersihkan area kemaluan dari depan ke belakang, jangan sebaliknya. Bila menderita radang panggul, Anda dianjurkan untuk mengajak pasangan untuk turut melakukan pemeriksaan. Kemudian klinis yang kedua ada instruction cyst. Nah, definisinya adalah kista epidermoid, juga dikenal sebagai kista subaceus, adalah kondisi timbulnya benjolan di bawah kulit yang bersifat jinak dan berisi keratin. Kista ini sering terletak di wajah, leher, tangan, kaki, alat kelamin, jari, dan bagian dalam pipi. Kista ini tumbuh lambat dan umumnya tidak berbahaya. Kemudian untuk etiologinya,
Kista terjadi akibat penumpukan keratin. Keratin adalah protein yang terjadi secara alami di sel-sel kulit. Kista berkembang ketika protein terperangkap di bawah kulit karena gangguan pada kulit atau folikel rambut. Kista ini dapat terkait dengan kondisi genetik tertentu, terutama jika kista tumbuh sebelum pubertas. Untuk patofisiologinya, kista epidermoid ini berasal dari sel epidermal yang menetrasi ke dalam kulit dan bermultiplikasi membentuk dinding kista. Karena dinding kista dilapisi epitelkeratin bertingkat, lapisan keratin akan terakumulasi dalam kista. Permukaan dalam kista dapat berhubungan dengan permukaan kulit melalui orifisum berisi keratin yang disebut puntum. Karakteristik ini merupakan tanda dari khas kista epidermoid. Sumbatan folikel adalah faktor penting dalam patogenesis kista epidermoid. Hal ini dapat dijumpai pada pasien acne vulgaris yang dapat memiliki kista epidermoid multiple yang berasal dari komedon. Okulasi folikel juga dapat disebabkan oleh proses jinak ataupun ganas yang mempengaruhi atau berada di dekat unit pilosebacea. Epidemiologinya ditemukan pada rentang umur yang luas, yaitu antara lahir hingga 72 tahun. Kista epidermoid terutama ditemukan pada jenis kelamin laki-laki 2 kali lebih umum daripada wanita. Terdapat predileksi ras tertentu, pigmentasi pada kista epidermoid lebih umumnya ditemukan pada individu berkulit gelap. Nah, untuk faktor risikonya, orang yang terkena akan trauma kulit, infeksi HPV, jerawat, atau paparan berlebihan terhadap matahari lebih berisiko mengalami kista epidermoid. Nah, untuk penata laksanaannya, pengobatan yang paling efektif adalah pengambilan kita melalui pembedahan. Prosedurnya melalui suntikan bius lokal, sayatan pada kulit, dan pengangkatan kista. Jika ada pandangan di sekitarnya, operasi ditunda dan akan diberikan salep anti radang terlebih dahulu. Efek samping tindakan pembedahan kita lain kemungkinan terjadi infeksi dan perdarahan, juga kemungkinan timbul bekas luka. Setelah operasi dilakukan, hindari olahraga, kontak, dan aktivitas berat. Jahitan dapat dilepas dalam 7-10 hari. Nah, pada saat perawatan luka setelah operasi, usahakan agar luka tetap kering, konsumsi makanan yang mengandung protein agar untuk menunjang jaringan baru agar cepat terbentuk. Luka perlu dibersihkan dengan cairan salin normal seperti cairan infus atau air bersih dan gunakan antiseptik yang mengandung iodin. Luka dibersihkan secara teratur jika kotor atau bersih. Selain pembedahan, pengobatan dilakukan dengan cara injeksi suntikan kortikosteroid ke dalam kista untuk mengurangi pembengkakan dan nyeri. Penggunaan laser juga dapat dilakukan untuk menghilangkan terinfeksi. Nah, komplikasinya ada peradangan, kista dermoid menjadi lunak dan membengkak meski tidak terinfeksi. Kista yang radang sulit untuk dihilangkan, dokter kemungkinan akan menunda mengeluarkannya sampai peradangan mereda. Pecah. Kista yang pecah sering menyebabkan infeksi seperti bisul yang membutuhkan perawatan sesegera mungkin. Infeksi. Kista dapat terinfeksi dan menyebabkan abses kanker kulit. Pada kasus yang sangat jarang, kista epidermoid dapat menyebabkan kanker kulit. Nah, untuk prognosisnya, kista epidermoid ditentukan berdasarkan ada tidaknya komplikasi, rekurensi, dan risiko kista berkembang menjadi keganasan. Untuk pencegahannya, umumnya kista tidak dapat dicegah, namun bisa diminimalisir dengan melindungi kulit dari paparan sinar UV matahari menggunakan topi, kacamata hitam, dan tabir surya. Nah, untuk klinis yang ketiga ada unicornuate uterus. Nah, definisinya adalah rahim unicornuate dengan tanduk yang belum sempurna adalah anomali yang disebabkan oleh fusi yang merusak dari salah satu ductus muleri yang berpasangan. Nah, etiologinya terjadi ketika rahim tidak terbentuk dengan baik selama perkembangan janin. Biasanya 2 tabung bergabung bersama untuk membuat rahim. Ketika salah satu tuba ini gagal berkembang, hasilnya akan uterus unicornuate. Untuk patofisiologi dan epidemiologi. Kondisi genetik langka di mana hanya setengah dari rahim perempuan yang terbentuk. Rahim unicornuate lebih kecil dari rahim biasa dan hanya memiliki 1 tuba fallopi
Nah, ini menghasilkan bentuk yang sering disebut sebagai rahim dengan satu tanduk atau rahim bertanduk tunggal. Wanita dengan rahim unicornuate mungkin juga memiliki bagian rahim kedua yang lebih kecil yang disebut hemiuterus. Hemiuterus ini mungkin tidak terhubung ke bagian rahim lainnya. Akibatnya darah menstruasi tidak dapat mengalir keluar dari hemiuterus sehingga menimbulkan rasa sakit. Kemudian untuk komplikasinya, diantaranya dapat menyebabkan keguguran, kematian janin, kelahiran prematur, dan malpresentasi yang lebih sering terjadi. Nah, untuk prognosisnya, dari anomali ductus Mullerian, uterus unicornuate dianggap memiliki hasil obstetrik terburuk kedua, terburuk setelah uterus septate. Nah, ini untuk penata laksanaannya, strategi pengobatan meliputi operasi laparoskopi untuk mengangkat hemiuterus yang tidak terhubung yang mengakibatkan sakit perut karena ketidakmampuan darah menstruasi menuju ke rahim utama. Nah, untuk pencegahannya dapat dilakukan dengan operasi laparoskopi untuk mengangkat hemiuterus yang tidak terhubung yang menyebabkan sakit perut. Kemudian perawatan khusus selama kehamilan atau persalinan untuk mengurangi risiko komplikasi termasuk kelahiran prematur, keguguran, atau kelahiran sungsang. Nah, faktor risikonya mengalami reproduksi dan mungkin mengalami susah hamil. Nah, kemudian klinis yang terakhir adalah ginatresia. Definisi dan etiologinya. Ginatresia adalah cacat bawaan berupa tertutupnya salah satu bagian dari saluran kelamin wanita. Penyebab atresia vagina tidak diketahui. Biasanya pembuatan saluran vagina selesai dalam janin pada minggu ke-20 kehamilan. Pada para peneliti percaya, pada pasien dengan atresia vagina, tabung yang dikenal sebagai saluran Muller tidak dapat berkembang benar dalam 20 minggu pertama kehamilan. Biasanya, salah satu saluran ini berkembang di saluran tuba, sementara saluran lainnya berkembang menjadi vagina dan rahim. Nah, patofisiologinya atresia vagina ditemukan terjadi ketika sinus urogenital tidak berkontribusi pada pembentukan bagian bawah vagina seperti yang disebutkan sebelumnya. Ada gangguan atau sindrom lain yang ditemukan dalam hubungan dengan individu yang hidup dengan atresia vagina. Kemudian epidemiologinya, bayi baru lahir dapat berupa sepsis, masa abnomen, dan stres pernapasan. Anomali kongenital abnormal pelvis atau perineum lainnya sering meminta evaluasi radiografi pada bayi baru lahir. Menghasilkan diagnosis atresia vagina yang kebetulan. Kemudian untuk komplikasinya berupa infeksi nyeri sesudah terasa sebelum haid, nyeri masih ada setelah haid. Untuk pencegahannya ada beberapa metode pengobatan untuk individu dengan atresia vagina, yaitu merekomendasikan pelebaran vagina sendiri. Seorang dokter mungkin pertama-tama merekomendasikan agar pasien terlebih dahulu mencoba membuat vagina sendiri melalui proses pelebaran sendiri. Kemudian untuk prognosisnya, salah satu ada yang rumit, ada variasi dalam temuan autonomi pasien, serta tidak adanya teknik bedah yang konsisten yang membuat sulit untuk memberikan prognosis untuk kondisi ini. Seiring dengan kondisi lain yang menimbulkan perineum abnormal, yaitu genitalia ambigu dan berbagai kelainan lain yang berkisar dari kloaka hingga sinus urogenital. Individu dengan atresia vagina sering melaporkan merekonstruksi sebagai hasil pengobatan. Faktor risikonya ini disebabkan oleh implikasi dalam wanita gen protein coding yang ditemukan pada lengan pendek P dari kromosom. Yaitu satu, terjadi mutasi genetik yang menyebabkan substansi leusin menjadi residu prolin pada posisi 12 pada asam amino pada protein WNT4. Kemudian penata laksanaannya, sekitar 5% wanita tanpa tabula memiliki rahim yang berfungsi. Konsepsi spontan jarang terjadi setelah operasi koreksi, tetapi adanya teknik reproduksi berbantuan yang dapat digunakan untuk membantu wanita hamil. Ada kemungkinan untuk mentransfer embrio melalui saluran tuba atau melalui miometrium. Lapisan tengah dini rahim terutama terdiri dari sel-sel otot polok rahim yang disebut transfer embrio transtubal atau transmiometrial.
Oke, teman-teman, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai 4 klinis tadi. Semoga dapat berguna bagi kita semua. Saya Adi Agnes mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.